Di dalam Keraton Yogyakarta, ada sebuah ruangan yang tidak ada di peta wisata manapun. Tidak ada papan namanya. Tidak ada pemandu yang akan mengantar kamu ke sana. Dan jika kamu bertanya kepada abdi dalam yang menjaganya, mereka akan diam. Atau tersenyum tipis. Lalu berjalan menjauh. Ruangan itu ada. Ritualnya masih berjalan. Dan alasan mengapa publik tidak pernah diberitahu, itulah yang akan kita bongkar hari ini. Tonton sampai akhir. Karena bagian yang paling mengejutkan bukan tentang ritualnya, tapi tentang siapa yang masih menjalankannya, dan mengapa mereka tidak boleh berhenti. Bagian 1, keraton yang kamu kira sudah kamu kenal. Setiap tahun jutaan wisatawan masuk ke Keraton Yogyakarta. Mereka melihat pendopo megah. Gamelan yang tertata rapi. Foto-foto sultan dari masa ke masa. Batik dan keris di balik kaca. Mereka pikir mereka sudah melihat semuanya. Mereka tidak tahu bahwa di balik dinding putih yang sama, ada lapisan lain dari keraton yang tidak pernah dipamerkan. Bukan karena disembunyikan secara jahat, tapi karena ada hal-hal yang dalam tradisi Jawa, memang tidak untuk dilihat. Tidak untuk difoto. Tidak untuk dijelaskan dengan kata-kata biasa. Dalam kosmologi Jawa, dunia dibagi menjadi 2, alam kasar, yang bisa dilihat dan disentuh. Dan alam halus, dunia halus yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang sudah dipersiapkan. Keraton Yogyakarta berdiri di antara keduanya. Dan ritual-ritual terlarang itu adalah jembatannya. Bagian 2, labuhan, persembahan yang tidak boleh gagal. Kamu mungkin pernah mendengar kata labuhan. Tapi apa yang kamu tahu tentangnya mungkin hanya permukaannya saja. Labuhan adalah ritual persembahan ke Laut Selatan, ke Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan yang dipercaya sebagai mitra spiritual para Sultan Yogyakarta sejak zaman Panembahan Senopati. Setiap tahun, tanpa kecuali, ritual ini dijalankan. Di Parangkusumo. Di lereng Merapi. Di beberapa titik yang hanya diketahui oleh lingkaran dalam keraton. Yang diserahkan bukan sekadar bunga dan kemenyan. Ada potongan kuku sultan. Rambut yang dipotong pada momen tertentu. Pakaian yang pernah dikenakan dalam upacara besar. Semua dikumpulkan selama setahun penuh, lalu di hari yang ditentukan, diserahkan ke laut. Mengapa? Karena dalam perjanjian yang dipercaya sudah ada sejak abad ke-16, Sultan adalah raja di darat, dan Nyi Roro Kidul adalah penguasa di samudra. Keduanya harus terus terhubung agar keseimbangan terjaga. Dan ini bukan sekadar simbolisme. Para abdi dalam yang bertugas dalam labuhan percaya bahwa jika ritual ini terputus, bencana akan datang. Bukan sebagai hukuman, tapi sebagai konsekuensi alami dari keseimbangan yang rusak. Merapi meletus. Laut Selatan mengamuk. Keraton kehilangan wahyunya. Maka ritual itu tidak pernah berhenti. Bahkan di masa penjajahan Belanda. Bahkan di masa revolusi. Bahkan ketika Sultan sakit sekalipun, ada yang ditunjuk untuk mewakili. Labuhan tidak boleh gagal. Bagian 3, prosesi malam yang tidak boleh disebut namanya. Tapi labuhan hanyalah yang paling diketahui publik. Ada ritual lain yang jauh lebih dalam. Yang bahkan namanya, tidak lazim disebut di luar tembok keraton. Para peneliti budaya Jawa menyebutnya dengan berbagai istilah. Tapi intinya sama. Ini adalah prosesi malam yang dilakukan di ruang-ruang tertentu keraton, dipimpin oleh abdi dalam khusus yang disebut Punakawan Jero, abdi dalam paling dalam, yang hidupnya memang didedikasikan sepenuhnya untuk keraton. Mereka tidak menikah. Mereka tidak tinggal di luar keraton. Mereka adalah penjaga gerbang antara dua dunia. Dalam prosesi ini, ada pembacaan mantra-mantra kuno dalam bahasa Jawa Kawi yang bahkan banyak orang Jawa modern tidak lagi memahaminya. Ada pembakaran dupa khusus yang formulanya dijaga turun-temurun. Ada penempatan sesaji di titik-titik tertentu yang dipercaya sebagai sumber, titik di mana energi spiritual keraton mengalir paling kuat. Yang paling mengejutkan, beberapa titik itu berada tepat di bawah area yang setiap hari dilewati wisatawan. Mereka berjalan di atasnya. Berfoto di dekatnya. Tanpa tahu apa yang ada di bawah, dan apa yang masih dijaga di sana setiap malam. Bagian 4, Wahyu Keraton dan Beban Sultan. Dalam tradisi Jawa, seorang raja bukan hanya pemimpin politik. Ia adalah pancer, pusat kosmis yang menjadi titik keseimbangan antara rakyat, alam, dan dunia gaib. Wahyu, cahaya ilahi yang menandai legitimasi seorang raja,
dipercaya tidak otomatis dimiliki selamanya. Wahyu bisa pergi. Wahyu bisa berpindah. Dan ketika wahyu pergi dari seorang raja, kekacauan akan mengikuti. Maka ritual-ritual itu bukan sekadar tradisi yang dijalankan karena kebiasaan. Mereka adalah cara sultan mempertahankan wahyunya. Setiap ritual besar, penobatan, pergantian tahun Jawa, sekaten, grebek, semua memiliki lapisan yang terlihat dan lapisan yang tidak terlihat. Yang terlihat adalah perayaan budaya. Yang tidak terlihat adalah negosiasi spiritual yang sedang berlangsung. Dan di antara semua ritual, ada satu yang paling berat. Ritual yang harus dijalani sultan secara pribadi. Tanpa pendamping. Tanpa dokumentasi. Di ruangan yang tidak ada di peta wisata itu. Apa yang terjadi di sana, tidak ada yang boleh menceritakannya. Bahkan keluarga sultan sendiri tidak semuanya tahu. Bagian 5. Mengapa ini disembunyikan dari publik? Ini pertanyaan yang wajar. Di zaman keterbukaan informasi, di era media sosial di mana hampir tidak ada yang bisa disembunyikan, mengapa ritual-ritual ini masih terjaga rapat? Jawabannya bukan paranoia. Bukan pula kesombongan. Dalam filosofi Jawa, ada konsep memayu hayuning bawana, menjaga keindahan dan keselamatan dunia. Dan salah satu caranya adalah dengan tidak mengekspos hal-hal yang memang tidak untuk diekspos. Ritual yang dipublikasikan kehilangan kekuatannya. Bukan karena ada sihir yang rusak. Tapi karena sakralitas membutuhkan keheningan. Membutuhkan kerahasiaan. Membutuhkan ruang di mana dunia luar tidak masuk. Ketika sesuatu yang sakral menjadi tontonan, ia berhenti menjadi sakral. Dan Keraton Yogyakarta, di antara semua institusi adat yang masih bertahan di Indonesia modern, adalah salah satu yang paling keras menjaga batas itu. Bukan untuk menyembunyikan kejahatan. Tapi untuk melindungi sesuatu yang mereka yakini jauh lebih besar dari sekadar warisan budaya. Mereka meyakini bahwa selama ritual itu berjalan, Yogyakarta terlindungi. Bagian 6. Bukti yang tidak bisa diabaikan. Skeptis? Wajar. Tapi pertimbangkan ini. Keraton Yogyakarta berdiri sejak 1755. Lebih dari 260 tahun. Melewati kolonialisme Belanda yang brutal. Melewati pendudukan Jepang. Melewati revolusi kemerdekaan. Melewati pergolakan politik Orde Lama dan Orde Baru. Dan sampai hari ini, masih berdiri. Masih berfungsi. Masih memiliki legitimasi yang bahkan negara modern mengakuinya dengan memberikan status istimewa kepada Yogyakarta. Apakah itu kebetulan? Para abdi dalam tua yang sudah mengabdi puluhan tahun akan berkata, tidak. Mereka akan berkata bahwa ada harga yang dibayar untuk ketahanan itu. Harga yang tidak terlihat di buku sejarah manapun. Harga yang dibayar setiap malam, di ruangan yang tidak ada di peta, oleh mereka yang hidupnya memang untuk ini. Peneliti dari Universitas Gadjah Mada yang pernah mendapat akses terbatas ke beberapa arsip keraton menyebutkan bahwa catatan-catatan ritual ini ada. Tertulis dalam aksara Jawa kuno. Tersimpan bukan sebagai dokumen sejarah, tapi sebagai panduan operasional yang masih aktif digunakan. Bukan masa lalu. Bukan museum. Masih hidup. Masih berjalan. Sampai malam ini. Penutup, pertanyaan yang harus kamu jawab sendiri. Kita hidup di zaman yang percaya bahwa semua yang nyata harus bisa diukur, difoto, dan diverifikasi. Tapi selama ratusan tahun, di jantung Pulau Jawa, ada sebuah institusi yang terus bertahan dengan cara yang tidak bisa sepenuhnya dijelaskan oleh logika modern. Apakah ritual-ritual itu benar-benar menjaga keseimbangan antara manusia dan alam? Antara dunia kasar dan dunia halus? Atau ini hanya warisan budaya yang dijalankan karena tradisi, tanpa kekuatan nyata di baliknya? Mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah ini. Apakah kita, generasi modern yang begitu yakin dengan logika dan sains, sudah terlalu cepat membuang sesuatu yang bahkan kita belum sepenuhnya pahami? Keraton Yogyakarta tidak meminta kamu untuk percaya. Mereka hanya terus menjalankan apa yang sudah mereka jaga selama berabad-abad. Dan malam ini, di ruangan yang tidak ada di peta itu, ritual itu masih berlangsung. Apa pendapatmu? Apakah ritual seperti ini harus dijaga kerahasiaannya? Atau sudah saatnya dibuka ke publik? Tulis di kolom komentar. Dan jika kamu ingin mendengar lebih banyak kisah tersembunyi dari Nusantara yang tidak akan kamu temukan di buku pelajaran, subscribe sekarang. Karena masih banyak pintu yang belum kita buka. Tunggu episode selanjutnya. Terima kasih.